Dan saya ambil iPhone saya ini, saya bilang mamon. Oke? Uang yang dikategorikan dalam mamon, itu bisa kita bilang berkat. Ingat baik ini Bapak Ibu ya, ini bisa kita bilang berkat. Jika posisinya tidak lebih tinggi dari kita. Tapi dia harus di sini. Dia dulu, dia, kita lebih tinggi, dan ini yang paling tinggi. Bapak Ibu ngerti gak maksud saya? Ini saya lagi coba mengilustrasikannya. Jadi, harusnya mamon yang dibilang mamon itu, yang mengikat manusia, entah bentuk itu uang, entah itu popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Kalau saudara pahami ini berkat Tuhan, berarti jadikan dia alat yang menolong saudara untuk memuliakan Tuhan. Ngerti? Sampai di sini. Tapi kebanyakan orang kebalik. Ini di atas. Oke? Saya di sini, Tuhan di sini. Saya percaya Tuhan. Saya minta Tuhan tolong saya supaya saya dapat ini. Karena ini tujuannya. Maka saudara sedang terikat pada mamon. Atau yang lebih jahat lagi. Yang lebih, bukan jahat, yang lebih bahaya lagi. Bapak Ibu lihat ya. Tuhan tetap paling bawah. Tuhan, tolong saya, berkati saya kan anak Tuhan. Begitu Tuhan berkati saya, ini saya bingung nih. Pak Oscar boleh tolong saya ya. Letakkan ini agak di bawah. Nah, Tuhan, tolong saya, berkati saya, supaya saya diberkati. Setelah saya diberkati, orang tahu, pendeta gak boleh miskin. Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Siapa yang lagi jadi Tuhannya? Dirinya. Tuhan dan kekayaan, harta, apapun itu cuma alat untuk memuliakan dirinya. Kalau Bapak Ibu masih nggak ngerti, saya bingung lagi nih. Makasih Pak Oscar. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan hari ini dari kitab Injil Lukas. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13 dengan judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum, katanya.
Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lainnya 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia di dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah pembacaan Alkitab sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak, Ibu, saya harus memberikan sebuah pernyataan awal bahwa dari puluhan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur adalah perumpamaan yang tidak mudah untuk kita mengerti. Ibu Vera aja baca terbata-bata, ini benar nggak nih? Jangan-jangan Alkitabnya salah cetak. Kenapa? Karena di saat bendahara itu sedang tidak jujur, tuannya justru memuji. Aneh kan? Gitu. Maka karena perumpamaan ini tidak mudah untuk kita pahami, saya akan mengantar kita pelan-pelan, beri saya waktu supaya kita bisa memahami perumpamaan ini dengan benar sesuai dengan maksud Yesus. Itu kita harus tahu itu. Jangan ditafsirkan secara bebas, karena kita bisa tersesat sendiri. Ya, maka Bapak Ibu, saya akan memulai dengan memperlihatkan kepada kita sebuah gambar yang saya temukan di Instagram pada beberapa hari lalu. Menarik gambar ini. Ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini adalah seorang tokoh sosialis dari abad ke-19 yang bernama Karl Marx. Oke? Dia punya satu tesis. Dia bilang begini, negara yang religius itu berarti sangat beragama, biasanya, nggak semua berarti, tapi biasanya, most of them,
memiliki banyak orang miskin dan korupsi. Ini kan sebuah pernyataan yang buat kita bingung. Hah? Dan dia menampilkan pernyataan ini bukan tanpa riset. Dia melihat fakta yang terjadi. Bahwa negara-negara di zamannya yang banyak orang-orangnya pergi beribadah dan menyembah Tuhan, tetapi dalam kehidupan sosialnya sungguh bertolak belakang. Coba kalau mau jujur, bahkan sampai hari ini, negara-negara yang merasa bahwa sangat agamis, sangat beragama, tapi di dalamnya banyak orang miskin dan korupsi. Kenapa Karl Marx bilang ini? Ini saya sedang membentuk framing ya. Saya lagi framing Bapak Ibu untuk masuk ke teks. Ya. Tapi kenapa Karl Marx tiba pada kesimpulan ini? Karena baginya agama itu seringkali hanya dipakai untuk menghibur orang miskin supaya dia tetap dalam kemiskinannya dan kuat. Sedangkan pemuka agamanya itu bekerja sama dengan tokoh-tokoh politik dan mereka mengambil keuntungan dari situ supaya yang miskin tetap miskin dan mereka dengan posisinya mendapatkan keuntungan yang besar karena mereka hidup bekerja sama dengan kekuatan politik. Ini sangat politis. Ini sangat politis. Ya. Nah, Karl Marx bilang begitu. Jadi orang miskin itu dipelihara untuk tetap miskin. Dan para pemuka agama bermain dengan ilmunya untuk kamu tetap berada di situ. Kuat aja, Tuhan baik. Sehingga yang miskin tetap pasif, ya udah, terima nasib. Karl Marx juga sering melihat bahwa agama sering dipakai oleh penguasa untuk mengintimidasi. Dan tahan. Nanti di akhir ada pahala. Tahan aja. Nah, dan Karl Marx tiba di kesimpulan ini karena menurut dia negara yang religius, menurut Karl Marx, itu cenderung mengikat hukum, etika, struktur sosial pada dasar agama untuk mempertahankan status quo. Apa itu status quo? Dia berdiri seolah-olah membela yang miskin, tapi dia sedang membiarkan yang miskin tetap miskin. Tapi dia juga berdiri di hadapan penguasa, apa keuntungan yang bisa saya dapat dalam posisi saya, sehingga saya hidup baik. Itu status quo-nya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak Pendeta berat banget. Tapi ini yang terjadi. Itulah mengapa kemiskinan terus berlanjut. Kaum miskin tetap pada posisi tertindas. Cuma diberi penghiburan rohani. Bukan sebuah cara bagaimana untuk melepaskan dan membebaskan mereka dari kemiskinan. Di sisi lain korupsi itu terus bertumbuh. Karena elit politik bersama dengan pemimpin agama sering bersekutu menggunakan legitimasi rohani untuk menutupi praktek kekuasaan yang tidak adil. Sampai hari ini kita menemukan hal ini. Maka akan sangat berbahaya jika politik, ekonomi, dan agama bersekutu dijalani oleh orang-orang yang udah gak punya lagi rasa takut, yang gak punya lagi rasa malu, yang gak punya lagi rasa bersalah. Ketika mereka yang kaya bertambah kaya karena korupsi, dan mereka melihat yang miskin tetap miskin, mengais-ngais rezeki. Dan mereka diam saja. Ironis,
Sangat ironis. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham di sini, saya masuk dalam teks apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus. Perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendobrak praktek agamawi yang menekan, mengucilkan, dan berlaku tidak adil kepada orang miskin dan berdosa. Di zaman Yesus, Bapak Ibu harus tahu, orang miskin, orang cacat, orang sakit, itu semua terpinggirkan, diisolasi. Supaya mereka jauh, tidak menyentuh kehidupan orang-orang yang merasa sangat rohani dan beragama. Dan Yesus datang melihat hal ini. What? Itulah mengapa Yesus selalu membela orang miskin. Bapak Ibu harus tahu pelayanan Yesus, Bapak Ibu kalau baca dalam kitab Injil, kemana Yesus berpihak? Di sana sangat jelas. Karena ternyata para pemimpin agama justru memainkan status quo mereka. Yesus mendorong perjuangan keadilan dan kasih kepada sesama. Yesus sedang mendorong murid-muridnya, mengajar murid-muridnya, bahwa orang beragama yang memiliki hubungan hidup dengan Allah, semestinya mengubah orang-orang yang miskin ini dengan tidak hanya berkasihan kepada mereka, tetapi ada sesuatu yang harus kamu lakukan untuk menguatkan mereka berjuang, membuat mereka keluar dari kemiskinannya. Itu yang Yesus sedang perjuangkan. Makanya dia selalu membela orang-orang miskin ini. Bukannya agama dipakai untuk menindas. Bapak Ibu ingat kan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Cuma tunjuk-tunjuk. Kamu orang cacat, orang terkutuk. Kamu sakit pendarahan, gak boleh ada di komunitas kami. Kamu harus tersingkir. Lalu kapan mereka menerima kasih karunia Allah? Tuhan Yesus sangat mendobrak sistem ini. Dan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang bendahara yang tidak jujur ini, mau berbicara soal hal ini. Perumpamaan Yesus ini mengisahkan bendahara. Ini saya ringkas ya Bapak Ibu. Mengisahkan seorang bendahara yang dituduh memboroskan harta tuannya. Akhirnya dia ketahuan. Dan ketika ia tahu bahwa ia akan dipecat, dengan cerdik, dia mengurangi hutang orang-orang yang berhutang kepada bosnya. Bebasnya gini, saya bendahara yang tidak jujur itu. Pak Oscar tuannya. Lalu ketika Pak Oscar tahu saya ini menghambur-hamburkan harta Pak Oscar untuk kesenangan pribadi saya, tapi ketika ketahuan Pak Oscar langsung tegur, "Hey, apa yang kamu perbuat? Come on. What are you doing? Dan kamu menghabiskan harta saya, kamu akan saya pecat." Nah, saya bingung, wah gimana ya? Ketika saya menghamburkan harta dari Pak Oscar, di dalam benak saya adalah cuma kesenangan harta, kesenangan banyak uang, itu yang saya terus cari. Tapi begitu saya ketahuan, nih Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik. Begitu saya ketahuan, saya tahu, ini contoh ya Ibu Vera, contoh. Ibu Vera berhutang kepada Pak Raymond. Mohon maaf ya Pak, salah sebut. Bu Vera berhutang kepada Pak Oscar. Berapa hutang Bu Vera? 100 tempayan minyak. Kalau saya tetap berpikir soal harta, 100 tempayan. Saya datang, bayar Jo 70, orang bagi 2. Tapi yang dia buat, utang 100, dia langsung buat suratnya. Surat hutang dibuat, ini 50 tempayan. Apa yang saya lakukan? Saya mengurangi hutang dari Ibu Vera, tapi saya setor. Tahu tuannya.
Nggak diem-diem. Saya tanya lagi, hai Bu Uli, ada utang berapa? 80 apa tuh? 80 kilo gandum, katakanlah begitu. Oke, ini surat hutang. Saya kasih 60 kilo gandum. Kenapa? Karena dia tahu orang-orang ini sudah diperas. Jadi, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan Yesus lagi ceritakan? Si bendahara yang tadinya berpikir soal dirinya, soal kesenangannya, tapi ketika ketahuan dia dengan cepat berpikir, oh saya harus cari sesuatu yang harus saya lakukan untuk menjamin masa depan saya. Dan dia mengurangi hutang orang-orang ini. Dengan harapan, kalau kita tidak ada tempat nginap, boleh jurang. Itu harapannya. Tapi fokus Yesus bukan di situ. Fokus Yesus adalah ketika dia menceritakan. Dan ketika si Tuan itu memuji bendahara ini. Bahwa ada perubahan yang radikal. Yang tadinya berpikir soal diri sendiri. Dan kalau dia masih berpikir soal diri sendiri. Sudah tahu mau dipecat. Maka yang dia ambil adalah mana hutangmu bayar. Tak, dia ambil hutangmu mana bayar. Tak, saya ambil. Dan saya akan pergi dari Tuhan saya. Tapi dia tidak pergi. Dan itulah mengapa tuannya memujinya. Sampai di sini masih bingung? Are you with me? Masih bingung ya? Oke. Saya masuk lebih dalam sedikit. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita mesti hati-hati memahami maksud Yesus dalam cerita ini. Karena Yesus bukan memuji ketidakjujuran. No. Tapi inti dari apa yang Yesus sampaikan adalah, ini intinya. Jangan mengikatkan diri atau menjadi hamba dari mamon. Itu intinya. Dan asal-usul kata mamon adalah dari bahasa Aram. Itu mamona. Bapak Ibu kalau tahu Maimuna. Pernah dengar ya orang ada punya nama Maimuna, itu dari mamona. Artinya apa? Harta, kekayaan, keuntungan. Jadi kalau orang punya anak dikasih nama Maimuna Panjaitan. Itu berarti bahwa saya merasa ketika saya punya anak, saya mendapat keuntungan. Gitu. Ya. Nah, jadi itu dari kata mamona. Atau kita sering dengar maimuna. Kekayaan, harta atau keuntungan. Nah, makna yang lebih umum dan alkitabiah adalah mamon itu kekayaan duniawi atau harta benda yang dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya. Secara spiritual karena menjerat dan menjauhkan orang dari Tuhan. Kata ini sangat berkonotasi negatif. Menekankan bahwa sifat harta pada umumnya membuat manusia menjadi budaknya. Nah, saya mau kasih fakta dulu, fakta. Saudara harus terima ini dengan benar. Fakta. Para ahli perjanjian baru dan teolog sering menekankan bahwa topik yang Tuhan Yesus ajarkan terbanyak nomor dua adalah peringatan tentang uang, tentang kekayaan, tentang keserakahan. Terbanyak nomor satu, saudara akan lebih sering mendengar Tuhan Yesus bilang, hal kerajaan sorga, gitu. Sering dengar ya. Tapi terbanyak nomor dua, Yesus membuat para pengikutnya untuk berhati-hati terhadap mamon. Dari sekitar 40 perumpamaan Yesus, sepertiganya bicara soal mamon. Wow.
Ini fakta. Maka saya mengajak kita memahami teks ini secara benar sesuai dengan maksud Yesus. Bahwa yang dipuji di sini adalah ada perubahan yang mendasar secara radikal. Dari si bendahara yang tadinya berpikir mamon bagi dirinya. Namun ketika dia ketahuan, dia berubah. Ia tidak lagi bekerja demi mamon. Tetapi ia dengan cerdik menggunakan mamon. Tolong ditampilkan ayat 9. Ini yang hati-hati sekali kita baca. Menggunakan mamon untuk berpikir soal masa depannya. Bapak Ibu, hati-hati sekali baca ini. Ya, saya baca pelan-pelan. Ini kata Yesus. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persembahan dengan jangan hilangkan kata mempergunakan. Karena kalau kata mempergunakan hilang, itu beda maknanya. Ya, jangan mengikat persahabatan, sorry. Makasih Pak, sudah dikoreksi. Jangan mengikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kalau ikat persahabatan, artinya gini, saya lihat Bapak Ibu semakin mengkerut. Semakin berat tugas saya. Ya, ini maksudnya. Ikatlah persahabatan dengan siapa? Dengan orang. Yang kamu jadikan sahabat itu manusia. Alatnya apa? Baru pakailah mamon. Apa yang dia mau bilang maksud Yesus? Kalau kamu sudah merasa cukup, kamu ikat persahabatan dengan orang yang kamu tahu, oh dia butuh. Dan kamu pakai mamon itu untuk mengikat persahabatan. Tujuannya adalah untuk mengasihi. Untuk mengikat persahabatan dengan manusia yang butuh dikasihi. Yang kamu pakai itu mamon. Nanti saudara akan mengerti pada akhir dari khotbah ini. Supaya kalau mamon itu tidak dapat menolong lagi. Ingat baik, Yesus bilang ini. Mamon yang seringkali dipuja-puja manusia, pada satu titik dia tidak dapat menolong. Maka kamu akan diterima dalam kemah abadi. Pak Pendeta, saya makin bingung. Bagus. Supaya mikir, apa maksud Yesus? Maksud Yesus adalah begini. Janganlah mengabdi pada uang, atau harta, atau popularitas, atau kekuasaan. Jangan mengabdi pada hal itu. Tapi gunakanlah uangmu, hartamu, popularitasmu, kekuasaanmu sebagai alat untuk melayani Allah dan sesama. Saudara pernah dengar ada cerita atau ada kisah yang mengatakan begini. Wah, orang itu dia berubah setelah dia menerima harta yang banyak. Oh, si A ini dulu baik sekali, baiknya panjang banget. Tapi begitu dia naik, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, atau jadi presiden, dia berubah. Pernah dengar kisah-kisah orang seperti itu? Nggak asing bagi kita. Kenapa? Karena pada saat dia di atas, pada saat dia terima mamon itu, wow, ini tujuan saya. Makanya jangan heran, orang yang korupsi bukan orang miskin. Kebanyakan orang korupsi adalah orang kaya yang ingin tambah kaya. Itu fakta. Itu fakta. Maka
Ini poin Yesus. Nggak kita baca, tapi saya mau tolong tampilkan ayat 14 dan 15. Yesus ngomong sama murid-muridnya, tapi yang Yesus maksudkan kepada kelompok yang lain. Ya, ayat 14 dan ayat 15. Lihat. No, terus 14 dan 15. Ya. Apa yang Yesus sampaikan didengar siapa? Orang Farisi. Ada lagi nggak keterangan di sampingnya? Siapa mereka? Hamba uang itu. Justru pemuka agamanya yang jadi hamba. Jangan heran makanya kalau lihat pendeta naik jet pribadi. Fakta. Jangan heran, ketemu pendeta, rumahnya Pondok Indah ada, Menteng ada, Sydney Australia ada, Beverly Hills ada. Jangan heran. Dari zaman Yesus, justru pemuka agama yang menghambakan diri pada Mammon. Jadi saudara tahu, oh Yesus lagi pointing ke siapa dia ngomong ini. Nih, ya, semua itu didengar orang Farisi, hamba uang. Dan ketika mereka dikritik, wah nggak suka ketahuan. Mereka mencemooh dia. Ayat berikutnya. Hati-hati Bapak Ibu, ini Yesus mengatakan dengan tegas. Next, ayat berikutnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ingat baik ini. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi dunia, apa itu yang dikagumi dunia? Mammon. Dibenci oleh Allah. Maka kamu tidak bisa menghamba diri pada Allah dan pada Mammon. Itu maksud Yesus. Gak bisa. Maka hari ini cara saya paling terakhir untuk membuat saudara memahami apa maksud Yesus dengan menyampaikan sebuah pertanyaan. Uang atau harta, ya, uang, harta, kekayaan, popularitas, jabatan, kekuasaan. Pertanyaan saya, hal-hal itu adalah tanda berkat atau tanda keserakahan. Pernah dengar? Oh, dia banyak duit. Oh ya dia diberkati Tuhan. Oh, pendeta paling senang ngomong gitu. Paling senang. Tapi ternyata Yesus mengkritik tentang hal itu sepertiga dari perumpamaannya. Bayangin. Uang, di satu sisi bisa kita pahami ini berkat. Tapi hati-hati. Uang bisa membuat saudara dan saya tidak ada yang kebal. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang serakah. Greedy. Hanya perbedaannya apa? Ini dia. Saya ambil contoh. Di tangan kanan saya, ini Alkitab, ini gambaran Allah. Ada 3 hal yang sedang saya tampilkan di depan saudara. Allah, diri kita, dan saya ambil iPhone saya ini, saya bilang Mammon. Oke? Uang yang dikategorikan dalam Mammon, itu bisa kita bilang berkat. Ingat baik ini Bapak Ibu ya, ini bisa kita bilang berkat. Jika
posisinya tidak lebih tinggi dari kita. Tapi dia harus di sini. Dia dulu, kita lebih tinggi, dan ini yang paling tinggi. Bapak Ibu ngerti gak maksud saya? Ini saya lagi coba mengilustrasikannya. Jadi, harusnya mamon yang dibilang mamon itu, yang mengikat manusia, entah bentuk itu uang, entah itu popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Kalau saudara pahami ini berkat Tuhan, berarti jadikan dia alat yang menolong saudara untuk memuliakan Tuhan. Ngerti? Sampai di sini. Tapi kebanyakan orang kebalik. Ini di atas. Oke? Saya di sini, Tuhan di sini. Saya percaya Tuhan. Saya minta Tuhan tolong saya supaya saya dapat ini. Karena ini tujuannya. Maka saudara sedang terikat pada mamon. Atau yang lebih jahat lagi. Yang lebih, bukan jahat, yang lebih bahaya lagi. Bapak Ibu lihat ya. Tuhan tetap paling bawah. Tuhan, tolong saya, berkati saya kan anak Tuhan. Begitu Tuhan berkati saya, ini saya bingung nih. Pak Oscar boleh tolong saya ya. Letakkan ini agak di bawah. Nah, Tuhan, tolong saya, berkati saya, supaya saya diberkati. Setelah saya diberkati, orang tahu, pendeta gak boleh miskin. Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Siapa yang lagi jadi Tuhannya? Dirinya. Tuhan dan kekayaan, harta, apapun itu cuma alat untuk memuliakan dirinya. Kalau Bapak Ibu masih nggak ngerti, saya bingung lagi nih. Makasih Pak Oscar. Jadi saya mau bilang begini. Saudara bisa bilang, saudara dapat gaji, saudara dapat keuntungan. Itu bukan masalah. Masalahnya adalah kalau itu saudara letakkan jauh lebih tinggi, ini yang jadi tujuan, ini bahaya. Itulah yang Tuhan bilang kamu mengikatkan diri pada mamon. Dan itu yang sedang Tuhan tegur kepada orang-orang Farisi. Tapi hari ini, kita belajar bersama. Kita mau melihat uang, harta, atau apapun yang baik itu yang Tuhan berikan, itu adalah berkat. Maka jadikanlah uangmu, hartamu, jabatanmu, pangkatmu, keberhasilanmu, jadikan semua itu sebagai berkat yang memuliakan Allah. Allah menjadi tujuan dan tetap segala-galanya. Ketika dia memberkati, ini alat saja bagi saya. Dan saya tetap menjadi orang yang berada di tengah. Saya tetap menjadi hamba Allah. Uang, harta, popularitas itu hamba saya. Bukan saya balik begini. Maka engkau tidak akan terikat di dalamnya. Saya harap saudara mengerti. Karena tenggorokan saya mulai sakit. Memang perumpamaan ini tidak gampang dipahami. Tapi Yesus berbicara, hati-hati. Engkau bisa menganggap uang itu sebagai berkatmu. Tapi hati-hati, uangmu juga ternyata bisa kau anggap sebagai mamon. Engkau tidak akan pernah bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Posisikan yang benar, maka engkau akan merasakan bahwa hidupmu selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama umat di segala masa dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli sambil hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.